Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh bersekutu kepada Tuhan. Tepat pada hari ini kita boleh memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Glory, glory, haleluya. Oh, haleluya. How great is our God. Kami mau menyembah Tuhan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau
biasa. Terima kasih Tuhan. Tiada bandinganmu Tuhan, Kasih tiada taramu. luar biasa. Allah yang kami sembah sekarang Tuhan, Oh, Allah yang sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. terima kasih. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh kami terpesona melihat Tuhan. Sungguh kami kagum kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur kepada Tuhan atas perbuatan-Mu yang besar dan ajaib Tuhan. Atas kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang memimpin kami, Roh Kudus yang membimbing kami. Biarlah puji-pujian dan setiap doa penyembahan kami semuanya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan, sucikan kami semua. Kami umat-Mu Tuhan, di rumah kami masing-masing kami berdoa kepada Tuhan. Kami memohon lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami di tempat kami berada memuji Tuhan. Kami boleh alami hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita saudara-saudaraku yang di rumah. Kita semua bersukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan kita maha besar dan sangat terpuji. Haleluya. Katakan, Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. katakan lagi, sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah, Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya. haleluya. Sungguh ajaib di antara. Katakan lagi, ceritakanlah, ceritakan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan maha besar. Haleluya. Glory. Yang sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Haleluya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan, kuasanya dahsyat, dahsyat. Kuasanya dahsyat, Dahsyat. dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya.
Dimanapun kita berada, kita tak percaya bahwa kita bersama dengan Tuhan. Apapun perkara yang kita hadapi, kita percaya bahwa Yesus beserta kita. Tidak ada yang sukar, ada jalan keluar bagi kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar Untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Lagi katakan bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus, Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia Menguduskan, Dia Raja. katakan lagi Yesus Anak Domba Allah. Yesus Anak Domba Allah, Juru Selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia Menyembuhkan, yes, Dia membenarkan, amin. Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, kami sungguh rindu Tuhan curahkan Roh Kudus bagi kami. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami minta Roh Kudus Tuhan tercurah bagi seluruh gereja-Mu. Tercurah di hati kami Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat
kuasa Tuhan. Nyata kuasanya. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Makasih Tuhan. Kami rindu Roh Kudus Tuhan tercurah bagi kami. Yesus yang naik ke sorga, curahkanlah Roh Kudus bagi kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai kami. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Makasih Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Puaskanlah setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Dimanapun kami berada, umat-Mu menyembah Tuhan. Penuhi hati kami sekarang Tuhan. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan. Oh Tuhan, hadirat-Mu Yesus memenuhi hatiku. Kami sujud, Rohku sujud
Roh Kudus-Mu. Tuhan, haleluya. Dengan kasih Tuhan, Ibu Heli memimpin doa firman Tuhan. Haleluya, kami sungguh mengucap syukur Terima kasih Tuhan Tuhan. untuk setiap pertolongan-Mu bagi kehidupan Oh, kami, haleluya. untuk anugerah-Mu bagi Ya, kami Yesus. Tuhan. Ketika Engkau naik ke surga, Engkau menjanjikan bagi kami, Engkau akan memberikan Roh-Mu Ya, Yesus. bagi setiap kami Tuhan. Bagi Haleluya. setiap kami yang menanti-nantikan Roh-Mu Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Makasih Saat ini Tuhan. kami Tuhan, ini kami umat-Mu, kami menantikan curahan Roh Kudus-Mu Ya, Yesus. tercurah bagi setiap kami Amin, Tuhan. amin. Karena Kami dengan Roh perlu Tuhan, Tuhan. Roh-Mu ada di dalam kehidupan Yesus, kami cakap untuk haleluya. melakukan segala sesuatu Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Kasih Yesus, Tuhan. terima kasih. Biarlah dalam penantian pencurahan Roh Kudus Ya, Tuhan, Yesus. kami boleh tetap setia Tuhan Yesus, boleh Amin. tetap ada di dalam lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami, biarlah semua itu berbau harum bagi-Mu Amin, Tuhan Yesus. amin. Menjadi kesenangan, menjadi kesukaan bagi setiap kami juga untuk memuji-muji nama Tuhan Amin. selalu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kasih bila Tuhan. sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang akan mendaburkan firman-Mu Tuhan. Dan juga bagi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, biarlah hati kami boleh tertuju hanya pada firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami Haleluya. siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kami serahkan waktu kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita bertemu lagi dalam kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema Yesus naik ke sorga dan akan kembali. Yesus naik ke sorga dan akan kembali. Saya membaca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat yang kita baca adalah ayat-ayat yang menceritakan kenaikan Yesus ke sorga. Dikatakan Bapak Ibu sekalian, 40 hari setelah kebangkitannya, maka Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus menyatakan kebangkitannya dan mengajarkan tentang kerajaan sorga kepada murid-muridnya dan pesan-pesan Yesus yang lain, maka Yesus mengajak murid-muridnya keluar kota Yerusalem dekat Betania, pada satu bukit yang disebut dengan Bukit Zaitun, Bapak Ibu sekalian. Dan dari Bukit Zaitun itulah Bapak Ibu sekalian, Yesus terangkat naik ke sorga. Waktu Yesus terangkat Bapak Ibu sekalian ya, mulai dari tanah, kemudian dia terangkat Bapak Ibu sekalian waktu kakinya masih menyentuh tanah, lalu kemudian dia terangkat, naik Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian awan menutupi Yesus dari pandangan murid-muridnya. Artinya murid-murid atau mata biasa kita sudah tidak bisa lagi melihat naiknya Yesus sampai ke sorga karena ditutupi oleh awan-awan. Dan setelah itu Bapak Ibu sekalian, setelah awan menutupi Yesus dari pandangan murid-murid, maka datanglah, dikatakan terlihatlah Bapak Ibu sekalian di ayat yang tadi kita baca, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dua orang ini adalah saksi Tuhan, saksi dari sorga yang Tuhan kirimkan untuk menyaksikan kepada murid-murid bahwa Yesus ini
naik ke sorga dan untuk menyatakan kepada murid-murid firman Tuhan. Apa yang dinyatakan Bapak Ibu sekalian oleh dua orang saksi dari Tuhan ini, dari sorga itu, dikatakan Bapak Ibu sekalian, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Jadi yang pertama mereka berkata bahwa Yesus terangkat ke sorga, Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Dua orang saksi dari sorga mengkonfirmasi, memastikan bahwa Yesus naik ke sorga. Lalu yang kedua yang mereka katakan, yang dua orang saksi dari sorga katakan, Bapak Ibu sekalian, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi yang kedua adalah Yesus yang naik ke sorga itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti waktu dia naik ke sorga, Bapak Ibu sekalian. Jadi berita yang kita dapatkan di hari kenaikan Yesus, memperingati kenaikan Yesus ke sorga ini, maka yang kita dapatkan Bapak Ibu sekalian, Yesus yang kita sembah, yang kita percayai itu naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Dia akan turun dari sorga, ya. Dia akan datang kembali ke dunia ini dengan cara yang sama seperti waktu itu murid-murid lihat dia naik ke sorga. Bagaimana cara Yesus naik ke sorga pada waktu itu? Caranya Bapak Ibu sekalian dikatakan mereka murid-murid menyaksikan kenaikan Yesus ke sorga. Jadi kenaikan Yesus itu diketahui, dilihat, disaksikan. Jadi sesuatu yang dilihat, disaksikan, diketahui. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, awan menutup Yesus dari pandangan murid-murid. Jadi awan itu dikatakan meraibkan, ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia lama dikatakan awan meraibkan dia dari penglihatan mereka. Jadi awan meraibkan, menghilangkan seperti itu, ya, dari menghilangkan Yesus dari pandangan murid-muridnya. Bukan Yesusnya hilang, ya, tapi Yesus dihilangkan dari pandangan murid-murid. Artinya ada ketidakmampuan untuk melihat terus Yesus yang naik ke sorga karena ditutupi oleh awan-awan. Jadi bagaimana cara Yesus naik ke sorga? Awan menutup dia. Jadi ada awan di situ, ya. Ada peran awan di dalam kenaikan Yesus ke sorga. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, cara Yesus naik itu akan sama dikatakan oleh dua orang saksi dari sorga itu akan sama dengan waktu dia turun ke dalam dunia. Jadi Yesus yang telah naik ke sorga itu yang kita sudah hari ini peringati, dia akan turun ke dalam dunia ini dengan cara yang sama, dengan cara dia naik, dengan cara yang sama seperti dia naik ke sorga, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita lihat dalam Matius, mari kita lihat Matius menegaskan kembali hal ini. Matius pasal 24 ayatnya yang ke-30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi dikatakan Bapak Ibu sekalian, Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Dia sekarang naik ke sorga, dia sekarang ada di sorga, tetapi dia akan datang kembali ke dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Dilihat segala bangsa. Yesus sendiri mengatakan hal ini. Jadi Yesus yang akan datang kembali ke dunia ini, akan kedatangan Yesus itu akan dilihat, diketahui oleh orang-orang, oleh segala bangsa. Yang kedua dikatakan Bapak Ibu sekalian, Yesus yang datang itu akan datang di atas awan-awan. Jadi kita melihat, ya, apa yang disampaikan dua orang saksi Tuhan itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Bahwa Yesus akan datang kembali dengan disaksikan, dilihat, diketahui oleh orang-orang. Lalu yang kedua dengan awan-awan, ya, menyertai, ya, ada di dalam kedatangan Yesus. Tadi awan-awan ada di dalam kenaikan Yesus ke sorga, yaitu awan-awan menutupi Yesus dari pandangan murid-murid. Yang kedua, awan-awannya menyertai kedatangan Yesus, yaitu Yesus dia akan datang di atas awan-awan, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dikatakan kepada kita, Yesus
sudah naik ke sorga, dia sekarang berada di sorga, tetapi dia akan datang kembali ke dunia dengan dilihat oleh orang, diketahui orang-orang, dan di atas awan-awan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu saya mau mengajak kita melihat apa yang Yesus katakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang kedua dan 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yesus mengatakan hal ini sebelum dia menyerahkan nyawanya. Dia katakan bahwa sorga adalah rumah Bapaknya, rumahnya Bapak Ibu sekalian. Dan dia Bapak Ibu sekalian ya datang ke dalam dunia ini untuk menyerahkan nyawanya sebagai korban penghapus dosa kita. Dan setelah dia menyerahkan nyawanya, setelah dia mati Bapak Ibu sekalian, dia bangkit, lalu dia naik ke sorga. Inilah yang kita peringati hari ini, kenaikan Yesus ke sorga. Yesus katakan Bapak Ibu sekalian, kenaikannya adalah untuk menyediakan tempat bagi kita. Jadi Yesus naik ke sorga. Di ayat ini dikatakan dia naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Kata tempat, tempat yang disediakan Yesus, dia naik ke sorga menyediakan tempat bagi kita. Kata tempat Bapak Ibu sekalian bisa berarti tempat hunian, tempat tinggal. Seperti kota atau desa. Jadi Yesus naik ke sorga, dia siapkan tempat. Kota bagi kita. Dia siapkan tempat di mana, kota di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Dia menyediakan Bapak Ibu sekalian tempat sorga bagi kita, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Jadi Yesus naik ke sorga, dia sediakan tempat, dia siapkan kota bagi kita, dia siapkan sorga bagi kita, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan dia di dalam sorga tersebut Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membandingkan dengan apa yang dituliskan mengenai iman Abraham dalam Ibrani pasalnya yang ke-11, Ibrani pasal 11 Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dan setelah itu ayat yang ke-16. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Tetapi sekarang, ayat 16 katakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dikatakan ayat-ayat ini Bapak Ibu sekalian, Abraham menganggap ya dia tinggal di tanah Kanaan, tanah yang limpah dengan susu dan madu, tanah yang sangat subur, tanah yang menghasilkan ya sesuatu yang membuat Abraham menjadi kaya raya Bapak Ibu sekalian. Tapi mereka tinggal di tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan Tuhan menjadi milik pusaka Abraham dan keturunannya. Tetapi Abraham, Ishak dan Yakub tinggal di sana sebagai orang asing, sebagai orang yang tidak menganggap bahwa tanah itu miliknya, bahwa tanah itu bukan kepunyaan mereka. Karena apa dikatakan di sini? Mereka Bapak Ibu sekalian ya menunggu, menantikan, ya mereka ingin memiliki. Jadi yang mereka inginkan, yang ingin mereka miliki Bapak Ibu sekalian bukan tanah Kanaan, dikatakan di ayat ini. Tapi yang mereka ingin miliki adalah tanah air sorgawi. Yang mereka ingin miliki adalah Bapak Ibu sekalian kota yang dibangun dan dijadikan oleh Allah. Yang mereka ingin miliki adalah kota yang dipersiapkan oleh Allah. Dan ini juga yang kita inginkan. Amin Bapak Ibu sekalian.
Puji Tuhan kalau di dunia ini kita diberikan ya hak milik, ada rumah, ada tanah, ya, ada sesuatu yang kita miliki di dunia. Tapi bisakah kita juga Bapak Ibu sekalian mempunyai kerinduan bahwa yang kita inginkan lebih daripada apa yang kita miliki di dunia ini adalah tanah air kita sorgawi itu, Yerusalem baru, sorga itu. Itu yang kita inginkan menjadi milik kita lebih daripada yang kita inginkan, lebih daripada yang kita miliki di dunia ini. Sehingga di dalam dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak menganggap apa yang kita punya itu Bapak Ibu sekalian sebagai milik kita yang sesungguhnya. Tetapi kita menganggap Bapak Ibu sekalian milik kita yang sesungguhnya adalah sorga itu. Sehingga kita akan bersikap sebagai orang asing. Kita tidak akan menaruh cinta kita yang sesungguhnya kepada harta-harta dunia, kepada materi-materi yang ada di dunia ini. Karena kita mau menaruh cinta kita yang sesungguhnya kepada sorga, kepada kota yang dipersiapkan Allah untuk kita tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya, Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi dikatakan, saya kembali lagi kepada Yohanes pasal 14 tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi Yesus naik ke sorga untuk mempersiapkan satu kota bagi kita, satu tempat tinggal bagi kita. Jadi bagi kita semua Bapak Ibu sekalian, Yesus mempersiapkan satu kota, satu tempat tinggal, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Jadi ini yang kita inginkan, miliki. Jadi ada di dalam hati kita keinginan, aku mau punya sorga itu. Aku mau memiliki, aku mau tinggal, aku mau masuk di dalam sorga itu, tinggal bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Aku mau menaruh cintaku yang sesungguhnya pada sorga itu, bukan kepada rumah kita di dunia, bukan pada harta kita di dunia. Kita tidak mau Bapak Ibu sekalian ya hanya memiliki harta di dunia, tapi lebih daripada itu kita mau punya harta, punya rumah di dalam sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Lalu dikatakan lagi tadi di dalam Yohanes pasal 14 tadi ya, kalau Yesus sudah dikatakan ya sudah naik ke sorga, sudah mempersiapkan kota tersebut Bapak Ibu sekalian. Saya baca lagi di situ dikatakan Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Ayat 3 saja Bapak Ibu sekalian. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam janji, dalam memperingati kenaikan Yesus ke sorga, maka ada janji dari Tuhan bahwa Dia akan datang kembali Bapak Ibu sekalian. Ada janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali Bapak Ibu sekalian. Ini yang sedang kita tunggu. Ini Bapak Ibu sekalian, kedatangan Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, janji bahwa Dia akan datang kembali. Dikatakan Dia datang Bapak Ibu sekalian, ayat ini katakan Bapak Ibu saudara-saudari, Dia akan datang untuk menjemput kita, membawa kita, supaya kita ada di tempat di mana Yesus berada, di sorga. Jadi Yesus akan datang ke dalam dunia untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia ada di sorga. Dan inilah yang sedang kita tunggu. Inilah yang kita rindukan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Yesus itu akan datang dan membawa kita untuk masuk di dalam sorga, di mana kita akan tinggal dengan Dia selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Kalau begitu, maka kita sampai kepada bagaimana persiapan kita menjelang kedatangan Yesus. Karena kalau kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga, maka kita juga dijanjikan bahwa Yesus akan datang ke dalam dunia ini. Kalau kita melihat Alkitab Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak kita membuka ya Matius pasal 24. Di situ diberikan catatan ya, diberitahukan waktu kedatangan Yesus Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian waktu kedatangan Yesus? Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-40. Saya bacakan dan ayat 40 sampai 42. Matius pasal 24
ayat 40 sampai 42. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi waktu Tuhan Yesus datang, Bapak Ibu sekalian, maka Alkitab tadi katakan kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang dibawa ke sorga, yang seorang lagi, Bapak Ibu sekalian, ditinggalkan. Kalau ada dikatakan, Bapak Ibu sekalian, di situ dikatakan ya 2 orang sedang memutar batu kilangan, taruhlah kita katakan sedang bekerja. Yang satu akan dibawa, yang satu akan ditinggal. Artinya waktu Yesus datang, ternyata tidak semua orang dibawa Yesus masuk ke dalam sorga. Berarti ada yang ditinggalkan. Jadi tidak otomatis, Bapak Ibu sekalian, Yesus datang membawa setiap anak Tuhan, setiap orang percaya ke sorga. Kalau begitu kita boleh berpikir, kita harus berpikir bagaimana supaya kita dibawa oleh Tuhan ke sorga waktu Dia datang ke dunia ini. Maka kita bisa melihat, Bapak Ibu sekalian, ya, apa yang dituliskan Tuhan Yesus, disampaikan Tuhan Yesus tentang perumpamaan 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. 10 orang gadis ini, Bapak Ibu sekalian, sama-sama menunggu kedatangan mempelai pria. Tetapi dikatakan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana. Saya membaca Matius pasal 25. Matius pasal 25, Bapak Ibu sekalian, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kedatangan mempelai pria pada waktu itu bisa terjadi ya mulai dari matahari ya tenggelam, ya malam gelap, sampai ya di tengah hari ya tengah malam ya. Pokoknya masih terjadi pada waktu matahari belum bersinar, masih gelap. Artinya diperlukan pelita di situ. Nah, kapan datangnya? Ya nggak tahu, Bapak Ibu sekalian, hanya kira-kira. Kalau begitu, maka sebagai orang yang menyongsong menyambut kedatangan mempelai pria itu pada waktu itu ya, maka yang bijak dia tidak hanya membawa pelitanya, karena kan nggak tahu kapan mempelai itu datang. Lebih bagus ya dia bersiap kapanpun dia punya pelita yang menyala. Dengan apa? Menyiapkan minyak dalam buli-buli ya. Jadi minyak selain yang ada di pelita itu, maka ada juga minyak dalam buli-buli. Itulah yang bijaksana. Tapi yang bodoh, Bapak Ibu sekalian, gadis yang bodoh ya, dia tidak mengadakan persiapan yang matang, yang cukup. Dia tidak seperti main-main begitu ya, tidak peduli dengan kedatangan mempelai pria itu. Dia hanya membawa pelita ya, tanpa membawa minyak tambahan. Dan benar terjadi, Bapak Ibu sekalian, mempelai itu datangnya ya, mempelai pria itu datangnya lebih lambat daripada yang diduga. Sehingga itu menyebabkan pelita mereka, Bapak Ibu sekalian, yang bodoh itu ya, itu hampir padam karena minyaknya habis. Jadi mereka nggak siap karena pelita sudah padam, sudah mau padam. Ya. Jadi tidak bisa masuk ke dalam ruang perjamuan kawin itu dengan pelita yang padam. Karena itu mereka pergi beli minyak. Berbeda dengan gadis yang bijaksana. Mereka, Bapak Ibu sekalian, sudah menyiapkan minyak sehingga pelita mereka tetap menyala. Dan waktu mempelai pria itu datang, mereka siap. Mereka masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Dan waktu Bapak Ibu sekalian mempelai gadis yang bodoh itu, 5 gadis yang bodoh itu kembali dari membeli minyak, mereka ingin masuk ke ruang perjamuan kawin itu, Bapak Ibu sekalian, tetapi tidak lagi diizinkan. Saya kembali lagi, Bapak Ibu sekalian, ya, dari perumpamaan ini, maka firman Tuhan datang kepada kita. Yesus akan datang kembali. Haleluya. Bagaimana persiapan kita?
ada dua kelompok anak Tuhan. Ada yang bijaksana, menyiapkan dirinya sebaik mungkin. Ada yang bodoh, yang tidak menyiapkan diri dengan sebaik mungkin. Ada yang akan diangkat di bawah masuk surga. Ada yang akan tinggal di dalam dunia ini. Jadi mengacu ya, mengambil referensi 5 gadis yang bijaksana, maka kita perlu mengadakan persiapan. Maka hari-hari ini adalah hari-hari mempersiapkan diri kita untuk kedatangan Tuhan. Saya mau mengakhiri dengan 2 Petrus. 2 Petrus di situ dikatakan pasalnya yang ketiga, 2 Petrus 3 ayat 14 sampai 15. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Petrus mengatakan, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa waktu kedatangan Yesus itu, maka gereja atau kita orang-orang percaya harus didapati dalam keadaan yang tidak bercacat, tidak bernoda. Tidak bercacat, tidak bernoda. Tidak ada yang kurang, tidak ada aib ya, tidak ada celah, tidak ada kekurangan, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan. Jadi itu adalah keadaan yang harus didapati waktu Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ayat 15 dikatakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Andai kata Yesus datang, Bapak Ibu sekalian ya, andai kata ini saya kata, dia datang sekarang. Lalu keadaan kita sekarang kan belum sampai kepada yang ditulis Rasul Petrus. Masih ada dosa, masih ada kejahatan ya, masih ada ya hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam hal mutu rohani kita. Andai kata Tuhan Yesus datang dan mendapati ya keadaan rohani kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya, atau ya masih punya kekurangan, cacat, noda, ya, dosa, ya, kejahatan masih didapati, ya, hal-hal yang tidak baik masih didapati di dalam gereja, di dalam orang percaya. Bagaimana Bapak Ibu? Bukankah kita nggak akan selamat? Tapi anggaplah kesempatan dikatakan Yesus akan datang ke dunia, tapi hari ini dia belum datang. Artinya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri, menghilangkan cacat dan noda kita, menghilangkan kejahatan kita, menghilangkan kekurangan kita. Jadi kalau masih ada yang hidup di dalam dosa, maka kita harus tinggalkan dosa itu. Jangan sampai waktu Yesus datang kita masih hidup dalam dosa. Kalau masih ada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, kita yang masih tidak melayani Tuhan, ya, tidak beribadah, tidak mengiring Tuhan dengan sepenuh hati, maka kita harus pakai kesempatan ini. Supaya waktu Yesus datang jangan sampai kita didapati tidak cinta Tuhan dengan sepenuh hati, tidak melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau ada di antara kita yang melawan kepada firman Tuhan, tidak taat firman Tuhan, maka kalau Yesus datang Bapak Ibu sekalian dan didapati keadaan kita seperti itu, bukankah itu adalah keadaan yang tidak siap untuk kedatangan Tuhan? Masih ada noda, cacat di situ. Berarti waktu ini, waktu sebelum Yesus datang yang masih diberikan kepada kita, dikatakan oleh Rasul Petrus sebagai kesempatan untuk mendapat selamat. Kita buang noda, kita buang cacat itu, kita perbaiki diri kita, kita tinggalkan dosa, kejahatan, kekurangan kita. Kalau kita belum taat, mari kita taat, supaya waktu Yesus datang tidak ada noda, tidak ada cacat pada kita, sehingga kita berkenan pada Tuhan, kita bijak. Karena apa? Kita menyiapkan diri kita dengan baik, sehingga waktu Yesus datang kita dibawa bersama-sama dengan Dia, kita akan ada di dalam sorga. Kata berusaha Bapak Ibu sekalian ya, dikatakan kita harus berusaha supaya tidak
bercacat dan tidak bernoda di hadapan Tuhan. Kata berusaha, be diligent, ya. Be diligent itu Bapak Ibu sekalian bisa berarti Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Yunaninya, usahakanlah dengan keras, dengan serius, dengan cepat, dengan rajin. Jadi usaha keras, usaha serius, usaha rajin. Jadi Bapak Ibu sekalian, waktu ini diberikan Tuhan kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk kita berusaha dengan keras, berusaha dengan rajin, maju dalam Tuhan, membuang kekurangan kita, hidup makin cinta Tuhan, hidup makin benci dosa, hidup ya yang kita pikirkan bagaimana kita semakin berkenan pada Tuhan. Kita usahakan dengan serius, dengan rajin, ya jangan asal-asalan. Jangan ya kalau dapat puji Tuhan, nggak dapat juga puji Tuhan. Kita harus serius, rajin, berusaha dengan keras. Ada Roh Kudus yang diberikan pada kita, haleluya. Ada firman yang diberikan kepada kita. Itu akan Bapak Ibu sekalian ya, memampukan kita untuk semakin maju dalam Tuhan. Meninggalkan dosa, kejahatan kita, meninggalkan kekurangan kita. Kalau memang benar-benar kita ingin maju dalam Tuhan, ingin hidup dalam kebenaran, kita berdoa, Roh Kudus mampukan aku. Maka kita mendapat kemampuan dari Tuhan untuk hidup di dalam kebenaran, dan ketika Yesus datang kita siap, kita ready ya. Tidak ada lagi yang kurang, tidak ada lagi noda, tidak ada lagi cacat. Karena apa? Kita sudah berusaha dengan serius, kita sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, kita sudah berusaha dengan rajin, dan Roh Kudus, firman Tuhan menolong kita sehingga waktu Yesus datang tidak ada noda, tidak ada cacat pada kita semua. Jadi saya mau akhiri, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Tapi dia juga berjanji dia akan datang kembali menjemput kita semua. Karena itu siapkan dirimu, siapkan diriku. Kalau Yesus datang, tidak ada noda, tidak ada cacat pada kita, tidak ada yang kurang, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan pada kita. Sehingga Yesus akan membawa kita bersama-sama dengan dia masuk dalam sorga. Disitulah kita tinggal bersama-sama dengan dia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian Maranatha, haleluya. Tuhan datang dan kita siapkan diri kita, haleluya. Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari sorga, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari surga, bangunlah segera, siapkan dirimu, haleluya. Tuhan mau datang lagi. Maranatha, Maranatha, haleluya. Tuhan datang dari sorga, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Terima kasih Bapa di sorga. Kalau hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke sorga Tuhan, terima kasih Tuhan. dan dalam kenaikan-Mu ke sorga Tuhan, Engkau berjanji Tuhan, bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami Tuhan, supaya kami bisa bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya di dalam sorga. Karena itu kami mau menyiapkan diri kami Tuhan.
Kami mau hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kami mau melayani Tuhan. Kami ingin semakin memperbaiki diri kami Tuhan. Semakin maju di dalam Tuhan. Menanggalkan segala beban dosa. Menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Sehingga kami menjadi siap untuk kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau dalam hari kenaikan-Mu Engkau juga berjanji bahwa Engkau akan datang kembali menjemput kami semua. Karena itu ini menjadi iman kami, menjadi pengharapan kami, menjadi sesuatu yang menguatkan kami untuk kami tetap berjuang, untuk kami tetap mempertahankan iman kami sekalipun banyak tantangan, tapi kami mau kuat di dalam Tuhan, kami mau tetap setia di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus, dan kami akan sampai kepada Tuhan di dalam sorga yang mulia itu. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami Tuhan Yesus di hari-hari yang kami lewati ini. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, penyertaan-Mu itu Tuhan, memampukan kami Tuhan. Kalau ada di antara kami sedang sakit Tuhan, sedang dalam masalah Tuhan, berikan kepada kami kesembuhan, berikan kepada kami jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap rumah tangga yang ada, berkati pribadi lepas pribadi, berkati anak-anak kami, berkati pemuda remaja-Mu dengan segala berkat yang daripada Tuhan. Dan sekarang kami mohon berkat Tuhan, kami imani dan percaya Tuhan bahwa Tuhan memberkati kami lewat ibadah ini. Berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kami yang percaya sama-sama kami berkata amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.